Ketika kita membahas soal tumbuhan gitu ya, kita sudah paham bahwa tumbuhan ini mempunyai manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita gitu ya. Tumbuhan yang memiliki peran paling penting dalam keseimbangan ekologis dunia, kelangsungan kehidupan, dan memiliki sistem produksi yang relatif lebih efektif dibandingkan makhluk hidup yang lainnya. Berkat hal ini ya, tumbuhan memperbanyak diri tanpa kesulitan. Terkadang tumbuhan berkembang biak cukup dengan dipotong cabangnya saja gitu ya, dan kemudian ditanam di tanah. Ada juga tumbuhan yang lain yang memperbanyak diri melalui perantara serangga yang hinggap di bunganya. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran gitu ya, yaitu dalam surat Ibrahim ayat ke-24 sampai ke-26 ya, yang artinya kurang lebih seperti ini. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk gitu ya, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Nah, dari sini kita dapat memahami gitu ya, meskipun kelihatannya sangat sederhana gitu ya, sistem produksi tumbuhan yang ternyata sangat kompleks ya. Ini membuat para ilmuwan tercengang dengan hal ini. Sebagian tumbuhan tidak memiliki jenis kelamin terpisah ya, tetapi terus mengembangkan spesiesnya dengan satu jenis kelamin, yaitu melalui cara-cara khusus gitu ya. Generasi yang baru yang muncul sebagai hasil produksi dengan cara ini merupakan duplikat generasi sebelumnya. Metode reproduksi seksual yang paling dikenal pada tumbuhan adalah modifikasi batang dan memisahkannya menjadi bagian-bagian tersendiri. Cara perkembangbiakan ini yang terlaksana dengan bantuan enzim-enzim khusus gitu ya, terdapat pada sejumlah besar tanaman. Sebagai contoh, rerumputan dan stroberi ya, memperbanyak diri dengan menggunakan batang horizontal yang dikenal dengan sebutan garagi atau stolon. Kentang ini adalah tanaman yang tumbuh di bawah tanah, memperbanyak diri dengan membentuk rimpang ya, atau rizoma atau batang horizontal yang membesar membentuk umbi pada ujungnya. Beberapa spesies tanaman lain cukup menjatuhkan daunnya ke tanah. Beberapa tanaman seperti begonia gitu ya, ketika daun-daunnya yang jatuh dari tanaman induknya gitu ya, ini akan muncul tanaman-tanaman kecil yang akan tumbuh di sekeliling dasar daun tersebut gitu. Dan tidak lama kemudian tanaman-tanaman kecil ini akan mulai membentuk tanaman baru gitu ya. Bagaimana tumbuhan bisa dinamisnya gitu ya, mengembangkan diri walaupun tanpa bantuan dari orang lain gitu ya. Mungkin itu saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat.